Kembali tim Jimat punya cerita, melanjutkan cerita misteri bersambung Dalung. Seri yang keempat ditulis oleh Neno Kristiandi Nelis dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat Radio Istana FM. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Apakah yang datang malam itu memang hanyalah makhluk jelmaan suruhan Dalung seperti yang ayah mertuaku jelaskan? Atau malah malam itu aku sebenarnya memang didatangi mayat hidup yang sesungguhnya? Entahlah, aku masih bingung dan tak punya jawaban. Terlebih ketika pada suatu hari suamiku mengatakan jika makam orang yang meninggal dunia itu kini berlubang sebesar tubuh manusia. Dan selain itu pula, di sekitar makamnya terdapat bekas kaki yang tampak keluar masuk dari lubang tadi. Satu bulan kemudian, sejak kejadian aneh yang pernah kami alami, hari-hari selalu kami isi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani. Dan sejak itu pula, kejadian-kejadian aneh tidak pernah muncul lagi. Setidaknya begitulah yang kami rasakan hingga pada suatu hari tiba-tiba suamiku menderita sakit. Sakit ini tergolong biasa sebenarnya, sebab ia hanya menderita sakit kepala saja. Hanya begitu berobat ke puskesmas, sudah 3 hari malah tak kunjung sembuh-sembuh juga. Tapi menurut hasil tes, ia tidak menderita satu sakit apapun juga. Artinya, sakit kepalanya tersebut bukan karena gejala suatu penyakit lain yang mengidap dalam tubuhnya. Hampir 1 minggu dalam keadaan tersebut, kami cukup kebingungan karenanya. Tapi kami masih mencoba beranggapan jika sakit itu adalah penyakit medis biasa. Dan metode penyembuhannya pun masih melalui jalur rumah sakit saja. Terlebih ketika ayah mertuaku pun ikut menyatakan jika penyakit suamiku memang benar-benar penyakit medis. Namun saat memasuki hari pertama minggu kedua, aku akhirnya mulai punya spekulasi sendiri. Spekulasi ini muncul karena aku akhirnya mulai melihat adanya kejanggalan dengan penyakit suamiku ini. Kejanggalan yang pertama adalah tentang serangan sakit kepalanya. Jadi, setiap aku perhatikan, ia selalu terserang sakit kepala akut bila hari sudah menjelang senja. Bahkan sampai meraung-raung bila jam tepat menunjukkan jam 8 malam. Dan saat yang bersamaan pula, putra kami akan sangat rewel dan baru bisa tenang dengan sendirinya saat tepat pukul 9 malam. Lalu saat itu pula sakit kepala suamiku juga akan langsung reda. Kemudian akhirnya mereka berdua sama-sama tertidur dengan tenang setelah pukul 9:09 tepat. Hal ini terus terjadi dengan sangat tepat dan akurat, yang membuat aku berani memastikan jika hal ini bukanlah karena sekedar kebetulan semata. Papa sendiri merasa aneh tidak? Tanyaku kepada suami ketika hal itu sudah aku sampaikan kepadanya. Merasa kok, dan Papa juga baru tahu
kalau hasil pengamatan Mama ternyata seperti itu. Jadi sekarang Papa mulai menyadari kalau sakit ini memang bukanlah penyakit biasa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Papa masih belum tahu, tapi besok akan kita minta Bapak ke sini. Kita coba suruh Bapak memeriksa keadaan Papa ini sekali lagi. Jadi untuk malam ini kita akan coba buktikan sekali lagi penyelidikan Mama, supaya kita benar-benar yakin 100% kalau ini ada hubungannya dengan mistik. Bagaimana? Iya, Pak. Mama setuju banget. Anggukku setuju. Iya, inilah yang sangat aku banggakan dengan hubungan kami berdua. Sejak masa pacaran dulu kami memang banyak memiliki persamaan sifat dan pola pikir. Kami selalu saling menerima masukan dan bekerja sama sebagai tim dalam menghadapi suatu masalah. Meski itu masalah yang tak bisa diterima logika sekalipun. Hari sudah berganti senja dan cuaca tidak bersahabat sejak pukul 15 tadi. Bahkan saat menjelang pukul 17:21, akhirnya hujan pun turun dengan cukup lebat serta disertai angin yang kencang pula. Dalam cuaca yang seperti ini, maka sama seperti biasanya lampu listrik pasti akan padam dalam waktu yang sangat lama. Hanya untungnya semua pekerjaan rumah dan berbagai kebutuhan putra dan suamiku sudah siap sejak tadi. Sebab seluruhnya sudah kami antisipasi dengan persiapan yang lebih dini. Jadi saat menjelang pukul 20 atau pukul 8 malam, kami sudah siap melakukan pengamatan terakhir atau semua kejanggalan yang ada. Hal pertama yang perhatikan adalah tingkah putra kami. Dan benar saja, saat detik-detik menuju pukul 8 malam, ia mulai terlihat gelisah dan melirik ke sana ke sini. Fokus utama yang diliriknya adalah ventilasi. Bola matanya sempat berhenti beberapa saat di sana, lalu kemudian mulai menangis dengan raut wajah yang ketakutan. Inilah yang bagiku adalah hal baru, sebab baru malam ini putraku menangisnya setelah menatap ventilasi. Padahal di malam-malam sebelumnya, ia hanya menangis begitu saja tanpa menunjukkan perilaku seperti tadi. Dan begitu pula dengan sikapnya malam ini. Baru sekarang ini ia benar-benar ketakutan yang luar biasa, yang membuatnya sama sekali tak berani membuka mata dan lepas detik saja dari pelukanku. Lalu sesuatu yang tak biasa pun juga menimpa suamiku pula. Kali ini dia merasakan sakit kepalanya tidak dengan meraung-raung lagi, tapi hanya merintih dan terus-terusan memunggungiku. Ia tak pernah menyaut meski aku sapa berkali-kali. Paling ia hanya menggeleng atau mengangguk saja setiap ada pertanyaan dariku. Merasa aneh, aku kemudian mencoba mendekatinya. Tapi hal itu aku urungkan karena ia buru-buru melarangnya. Dan selain itu pula, lampu tembok yang berada di dalam kamar mendadak mati dengan sendirinya. Maka karena mengingat sumber penerangan yang tersisa kini hanya tinggal lilin saja, dan itu pun berada di ruang tengah, maka aku segera beranjak untuk menyalakan kembali lampu tembok tadi. Memang salah sebenarnya kalau mempunyai lampu tembok cuma satu buah saja.
Tapi mengingat di desa ini sudah tak ada lagi yang menjual lampu tersebut, maka yang dapat kami lakukan biasanya hanya membeli lilin sebagai dukungan. Dan lilin ini pun cukup langka karena selalu keburu habis diborong warga yang lain. Papa sakit banget ya kepalanya? Tanyaku kemudian setelah lampu sudah aku nyalakan. Tapi lagi-lagi suamiku hanya mengangguk tanpa bersuara sedikit pun. Bahkan ia langsung menutupi seluruh tubuh hingga kepalanya dengan sarung. Tak biasanya ia berbuat seperti ini, karena malam-malam sebelumnya ia selalu ingin berbaring dan tak mau jauh-jauh dari pelukanku ketika sakit kepalanya datang menyerang. Tapi kali ini ia justru seakan ingin menghindar dari aku dan putra kami. Bingung dan heran mulai merasuki hati dan pikiranku. Tapi aku tak bisa menggali lebih jauh karena konsentrasiku sedang terpecah antara menenangkan anak dan menyelidiki perubahan sikap suami. Jadi, untuk sementara aku membiarkan suamiku dalam keadaan tadi sampai putraku tenang dari ketakutannya. Adapun cara yang aku lakukan untuk meredakan dan menenangkan putraku ialah dengan mencoba membacakan doa-doa yang cukup keras. Hal ini memang selalu aku lakukan pada malam-malam sebelumnya. Dan meski ia tidak pernah benar-benar tenang, namun setidaknya perhatiannya menjadi teralih untuk mendengar setiap kalimat doa yang aku ucapkan. Belasan menit berlalu, keadaan masih belum bisa dikatakan tenang, sebab anak masih menangis meski tidak setakut tadi, dan suami masih bersikap aneh serta tak mau berpaling sedikit pun. Dan sementara itu pula, hal-hal ganjil kembali bermunculan datang dengan bertubi-tubi. Yang pertama muncul adalah dimulai dengan suara-suara aneh, yaitu suara tawa anak kecil dan suara tangis yang berkeliaran di sekeliling rumah. Kedua, suara yang berbeda ini munculnya silih berganti dan berjeda sekitar 20 detik. Lalu yang paling membuat aku tegang adalah munculnya suara-suara mencurigakan di atas atap rumah. Saat itu suara hujan memang terdengar bising saat bertabrakan dengan atap seng. Tapi suara mencurigakan itu juga terdengar sangat jelas, sehingga aku dapat menduga jika itu adalah suara langkah kaki. Aku jelas merasa sangat aneh bila ada yang naik ke atas atap dalam keadaan seperti ini. Karena jika benar itu adalah suara langkah kaki, maka yang di atas sana tentu bukanlah hal yang wajar. Kalau bukan hewan buas atau manusia yang berniat jahat, maka sudah jelas ia adalah makhluk dari alam lain. Papa, dengarkan suara itu? Sentakku sambil berusaha membalikkan tubuhnya. Tapi bukannya menanggapi, ia malah justru berusaha menjauhiku. Dan terlihat jelas jika ia seolah ingin aku agar jangan mendekati dirinya. Papa, kenapa sih? Kok Papa jadi aneh begini? Sentakku lagi dan langsung menarik selimut yang sengaja menutupi wajahnya. Menerima tindakanku itu, ia langsung berusaha mati-matian mempertahankan selimut tadi agar jangan sampai tersingkap. Tarik-menarik pun terjadi dan akhirnya aku yang menang, karena aku dalam keadaan sehat meski satu tanganku sedang memegang anak. Lalu setelah selimut berhasil tersingkap, semua akhirnya terungkap juga. Dan ini benar-benar membuatku sangat syok dan kaget luar biasa. Ya, ternyata wajah suamiku kini sangat menyeramkan. Kedua matanya membelalak besar bercahaya, lidahnya panjang menjulur, dan yang paling menakutkan adalah karena kini ia juga mempunyai sepasang taring sebesar jari kelingking orang dewasa.
Astaga, Papa kenapa? Seruku kemudian. Setelah beberapa detik sebelumnya aku tak bisa berkata apa-apa. Tak ada sahutan. Ia hanya menatap tajam ke arahku dan aku pun langsung tersentak mundur sambil memeluk putra kami dengan sangat erat. Sungguh sukar dikatakan apa yang ada dalam perasaanku sekarang. Namun yang pastinya aku terus berusaha agar tetap tenang dan tidak langsung main kabur begitu saja. Papa, Desahku pelan, sebab hanya kata itulah yang kini mampu aku ucapkan. Dan aku pun tak bisa berkata apa-apa ketika ia kini akhirnya mulai bergerak dan merangkak pelan ke arahku. Sebenarnya ada perasaan takut saat melihat tindakannya ini. Namun, biar bagaimanapun juga yang ada di hadapanku kini tetaplah suamiku. Jadi tak peduli seseram apapun wajahnya, sekarang aku tak akan mampu berbuat apa-apa untuk mengusir dan berbuat sesuatu yang bisa menyakitinya. Dan maka daripada itu, aku hanya bisa bergerak mundur sedikit demi sedikit ketika jaraknya kini sudah mulai mendekat. Pak, sadar, Pak. Ucapku lagi berusaha menyadarkan dirinya yang aneh tersebut. Hanya desahan itulah yang keluar dari mulutnya ketika mendengar ucapanku tadi. Punggungku kini sudah mentok di dinding kamar dan suamiku pun sudah berjarak sangat dekat dengan aku dan putra kami. Sejauh ini aku memang tak tahu apa yang akan dilakukan suamiku. Tapi yang pastinya ia sekarang mulai mengangkat tangan kirinya. Karena cukup bingung, aku berusaha menghindar saat ia mencoba menggapai tubuh putra kami. Aku sangat ingin mengatakan sesuatu untuknya, namun entah kenapa mulutku malah terasa kaku dan terkunci. Jadi aku hanya bisa mendengus sambil terus menghindar dari setiap gapian tangannya. Beberapa saat dalam situasi ini akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari dalam kamar saja. Sebab aku sudah tak kuat lagi menghadapi keadaan ini. Aku memang takut akan sosok suamiku, tapi aku juga kasihan kepadanya. Nampak betul jika ia sebenarnya berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri agar tidak sampai menyakiti aku dan putra kami. Ia pun juga nampak kesakitan dan berjuang agar kembali ke sosoknya yang normal. Pergi mah, bawa putra kita pergi. Geram suamiku sembari menggelepar ke sana ke sini. Saat aku sudah berhasil membawa putra kami keluar dari dalam kamar, aku kaget dengan ucapannya tadi, sebab baru kali itu ia dapat berbicara dengan cukup jelas. Tadi Papa kenapa? Sadar dong, Pak. Desahku. Kemudian sambil terus terisak sedih. Namun kali ini ia sudah tak dapat berbicara lagi, sebab kini 85% tubuhnya dengan cepat berubah lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Iya, kini di seluruh jari tangan dan kakinya muncul kuku-kuku yang panjang dan runcing. Dan rambutnya yang cepak pun berubah menjadi panjang dan tebal. Bahkan seluruh tubuhnya pun ditumbuhi bulu juga. Jadi sosok suamiku kini hampir mirip dengan manusia serigala. Hanya saja wajahnya tidak seperti serigala, melainkan mirip dengan wajah topeng leak Bali. Tapi ini bukan berarti ada hubungannya dengan leak. Itu hanyalah penggambaranku saja. Astaga, Papa. Pakaiku untuk yang terakhir kalinya sebelum berhamburan keluar dari dalam. Bukan maksudku sebenarnya untuk berbuat begitu, karena aku tetap sangat mencintai suamiku walau jadi apapun dia. Tapi ini semua karena putra kami. Ia masih tak tahu apa-apa, dan jika sesuatu terjadi padanya, aku jelas tak akan pernah bisa memaafkan diriku. Dan sesampainya di ruang tengah, aku sempat bingung harus lari kemana.
Sebab di luar masih hujan, dan aku pun yakin kalau di luar sana pun pasti banyak makhluk halusnya. Jadi agar punya waktu untuk memikirkan langkah selanjutnya, aku memutuskan menuju ke kamar tamu saja. Kamar tamu ini sebenarnya sudah kami jadikan gudang untuk penyimpanan buku-buku rusak dari perpustakaan sekolah. Tapi karena di rumah ini hanya tempat itu yang bisa dijadikan tempat bersembunyi, maka akhirnya aku mengunci diri bersama putraku di sana. Beberapa puluh detik berlalu, aku masih belum mendengar suamiku keluar dari kamar utama. Aku tak tahu apa yang dilakukan di sana. Namun yang pastinya kini di luar rumah banyak suara-suara orang berkerumun. Aku sempat menduga ini adalah para warga, dan meski tak tahu apa tujuan mereka ke sini, namun aku yakin mereka pasti akan menolong kami. Namun dugaanku itu akhirnya ternyata salah besar. Sebab suara-suara kerumunan itu bukanlah berasal dari para warga, tapi dari sekumpulan manusia bertubuh rusak, pakaian compang-camping dan berlumpuran lumpur. Nah, apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Dalung. Saya Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.